Sejarah peradaban Islam memang tidak bisa dipisahkan dengan fakta-fakta yang ada, di mana para sejarawan muslim ataupun non-muslim telah menulis di dalam beragam buku ataupun coretan-coretan pribadi mereka. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah ini. Sejarah peradaban Islam diawali dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul penutup. Beliau diutus oleh Allah pada usia 40 tahun lewat malaikat Jibril yang datang ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW memiliki banyak keajaiban, di mana langit yang mendadak cerah, udara yang sejuk, serta tidak tumbuh tanaman apapun selain pohon kurma. Langit dan bumi menyambut dengan gembira. Selain itu, ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi di dunia sebagai pertanda akan kelahiran Nabi. Nabi Muhammad SAW lahir 2 bulan setelah tahun gajah, di mana ketika pasukan Abraha dari Yaman menyerang kota Mekah. Adapun kisah secara detail bisa kita baca dan telaah di kitab-kitab Sirah Nabawiyah karya para ulama seperti Ramadan Al-Buti, Dr. Waskolahji, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Syekh Ibnu Hisam, dan masih banyak lagi. Di dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7, wahyu kedua setelah surah Al-Alaq ayat 1-5, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mulai berdakwah, yang artinya, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan umat manusia dan azab Allah apabila mereka tidak kembali dari kesesatan dan dari sesembahan yang dilakukan oleh nenek moyang. Dan Tuhanmu agungkanlah, hanya kepadanya hendaknya kamu mengagungkan dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan yang lainnya dalam mengagungkan itu. Dan pakaianmu bersihkanlah supaya kamu siap siaga menghadap di hadirat Allah, karena tidaklah layak seorang muslim itu kotor dan najis. Perbuatan dosa tinggalkanlah, yakni tinggalkanlah sebab-sebab yang mengantarkan kepada azab, yaitu dengan mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, karena sikap demikian tidak termasuk sikap perilaku orang-orang mulia. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah terhadap perlakuan dan tindakan menyakitkan hati yang mesti engkau jumpai dari kaummu ketika engkau mengajak mereka kepada Allah. Hingga pada waktu yang ditentukan, Allah segera memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Ketika Rasulullah SAW dan para pengikutnya berdakwah secara terang-terangan, cobaan, hinaan, siksaan, hingga pembunuhan kerap kali dilakukan oleh kafir Quraisy. Maka dari itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersabar. Sebab inilah yang akan terjadi ketika seseorang menyuarakan yang hak dan menghapus kebatilan. Setelah menuai penyiksaan yang luar biasa, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Langkah ini diambil oleh Rasulullah bukan semata-mata karena takut kehilangan nyawa dan lain sebagainya, namun ini semata-mata karena ingin menyelamatkan dakwah dan juga starting point untuk berdakwah ke luar negeri. Pada akhirnya kaum muslimin disambut dengan baik oleh Raja Najasyi, seorang Nasrani yang taat. Itulah awal kisah dari sejarah peradaban Islam yang besar, di mana risalah Islam akan menyebar secara luas, dengan banyak tahapan, rintangan, dan juga fase-fase yang akan kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen jika menurutmu bermanfaat.